Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di channel Hari Solekan. Topik kali ini saya akan membahas sebuah topik yang lagi hangat di hadapan kita. Who is the real president? Siapa presiden atau pemimpin sejati kita? Seperti yang Anda ketahui, bangsa Indonesia sekarang lagi mengadakan pesta demokrasi dengan memilih satu orang presiden di antara 3 orang calon presiden. Dan tentunya semua calon ada plus dan minusnya masing-masing. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, video ini tidak di-endorse dari salah satu capres yang ada. Tapi ini murni saya melihat dari sudut kacamata lain. Setiap orang mempunyai dasar untuk memilih capresnya. Mungkin atas dasar agama dan good personality-nya, bisa jadi karena pengalaman dan ketulusan dalam bernegara, bisa jadi karena tokoh yang merakyat dan bisa mewadahi aspirasi rakyat. Dasar pemilu kita adalah luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Marilah kita menggunakan kesempatan ini sebagai ibadah demi kemaslahatan bangsa dan bernegara. Negara kita bukan negara agama, akan tetapi negara yang berketuhanan yang mengakomodasi berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terkadang kita bingung setiap capres berkampanye memberikan janji-janji yang di luar kemampuan mereka. Dan pastinya kita bertanya dalam hati, apakah bisa kalau tidak ada atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa? Jujur saja, terkadang kita ragu untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Tetapi kita harus memilih salah satu capres, walaupun pilihan kita dianggap kurang tepat bagi orang lain. Presiden adalah pemimpin negara yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan setiap kebijaksanaan strategis negara. Beda dengan ketua kelompok atau apapun, dalam penentuan sebuah keputusan penting harus mengadakan rapat dan musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Wajar kalau kita harus berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dipilihkanlah presiden atau pemimpin yang tepat untuk kita. Dan kita sebagai masyarakat terkadang dibingungkan dengan fenomena yang terjadi dalam elit politik kita. Kawan bisa menjadi lawan atau sebaliknya, lawan bisa menjadi kawan. Dan begitu seterusnya. Mereka seolah akrab dan bercandaria, tetapi bisa jadi ada pergumulan batin yang harus mereka redam. Mereka para elit harus bisa menjaga etika dalam mencari empati masyarakat agar bisa terpilih jadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah yang banyak pengalaman dan bisa bijaksana dalam segala hal. Seorang pemimpin adalah orang yang siap menang dan siap menerima kekalahan walaupun pahit. Dan setiap kita wajib memohon petunjuk siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Dan akhirnya yang kita pilih. Dan nantinya pilihan kita kalah bukan berarti kita harus menyesal atau menyalahkan Tuhan. Dan juga apabila pilihan kita menang bukan berarti kita sewenang-wenang terhadap yang kalah. Semua akhirnya tetap satu, yang kalah dan yang menang tetap dipimpin satu orang presiden. Terus kalaupun pilihan kita menang atau kalah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita seharusnya lebih bijaksana dan tidak menggunakan nafsu kita untuk menanggapi setiap reaksi positif maupun negatif. Anda dan kita berharap kepada presiden yang terpilih untuk perbaikan masa depan. Tetapi kita tidak melakukan yang terbaik terhadap masa depan kita sendiri. Bisa jadi kita termasuk manusia yang kurang beruntung. Walaupun yang kita pilih kalah dalam pemilihan presiden,
tetapi kita melakukan aktivitas yang terbaik demi masa depan kita. Anda termasuk manusia yang beruntung. Hakikat presiden sejati dan pemimpin sejati sebenarnya Anda sendiri. Anda tidak perlu mengadakan pemilu setiap 5 tahun dalam tanda kutip. Pemilu yang Anda lakukan adalah setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, dan setiap hembusan napas yang masuk dan keluar. Kita mempunyai mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit sebagai panca indera. Itu semua sebagai input awal yang akan diteruskan ke dalam pikiran dan memori kita. Ditambah lagi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan pengalaman masa lalu yang akan memfilter apa yang terbaik yang akan kita ucapkan dan kita lakukan kemudian. Di sini kita sudah mendapat gambaran untuk merubah dunia besar, kita harus merubah dunia kecil, yaitu jalan pikiran kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan pikiran kita sendiri. Kita harus senantiasa terjaga dalam kesadaran jiwa dan raga, agar senantiasa kita termasuk orang yang beruntung dalam keadaan dan situasi apapun. Kita seharusnya lebih stabil dan mempunyai karakter yang kuat untuk mengendalikan potensi positif yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu bingung menentukan siapa yang terbaik, presiden kita secara global dan presiden diri yang melekat dalam tindakan kita sehari-hari. Di sini kita harus menyadari hakikat presiden kita adalah diri kita sendiri yang harus berjuang memenangkan pergulatan batin diri kita sendiri, sehingga kita bisa selamat dalam kondisi apapun. Dan kita harus tawakal dalam berusaha dan berkarya. Kita boleh menang tanpa merendahkan yang kalah. Kita bisa kalah tanpa harus berputus asa dan berusaha lagi. Setiap usaha dan rencana yang baik pasti ada petunjuk yang baik dari Tuhan. Dan kita laksanakan dengan penuh keyakinan tanpa melukai perasaan orang lain yang berbeda pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.